Halo semua, kembali lagi bersama saya Ferdi di Cafeva Institute. Kali ini di konten bahasa-bahasa kita akan membahas tentang aksara rencong, sejarah dan perkembangannya di Sumatera Selatan. Nah, sumber konten ini saya ambil dari sebuah jurnal karya dari Suwandi dengan judul Aksara Rencong, Huruf Kaganga, Sejarah dan Perkembangannya di Sumatera Selatan. Kenapa saya bahas tema ini? Soalnya kebanyakan kita hanya tahu aksara Jawa Hanacaraka, padahal ada banyak aksara di Nusantara ini. Selain aksara Jawa seperti aksara Bali, aksara Batak, aksara Sunda, dan masih banyak lainnya. Aksara rencong ini adalah salah satu aksara yang mungkin tidak banyak kamu tahu. Makanya saya rasa konten ini akan memberikan kalian sedikit wawasan bahwa Nusantara ini selain kaya akan budaya dan bahasa, Nusantara juga kaya dengan aksara. Terlebih lagi banyak teman-teman kita malah lebih mengenal aksara Hangul atau aksara kanji ya daripada aksara-aksara yang ada di Nusantara. Tidak masalah sih, kamu tahu atau bahkan kamu belajar aksara Hangul atau kanji itu justru bagus. Belajar bahasa itu oke, bahasa apapun itu. Hanya saja kamu juga tahu berbagai aksara di Nusantara itu juga akan lebih baik ya. Oke, jadi apa sih aksara rencong? Kenapa ada aksara ini? Bagaimana nasibnya sekarang? Yuk kita mulai. Kita mulai dengan fakta aksara rencong dulu. Jadi, aksara rencong ini diduga sudah ada sejak abad ke-9. Lalu dia berkembang sampai pertengahan abad ke-20 khususnya di luar Pulau Jawa seperti Tapanuli, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Aksara rencong ini merupakan huruf kuno. Dia digunakan untuk bahasa Kerinci. Jadi masyarakat Kerinci zaman dulu itu akrab dengan aksara rencong. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, aksara rencong ini bisa dikatakan saudara dengan aksara Jawa juga. Baik aksara rencong maupun aksara Jawa merupakan turunan dari aksara Palawa yang berasal dari India. Jika aksara Jawa dikenal dengan Hanacaraka, maka aksara rencong dikenal dengan Kaganga. Istilah itu diambil dari gabungan abjad pertama, kedua, dan ketiga dari aksara rencong. Seperti Hanacaraka dalam aksara Jawa yang diambil dari 5 abjad pertama, Hanacaraka. Nah, mulanya para peneliti itu mengkaji aksara rencong karena ditemukan sebuah naskah kuno Glumpai. Jadi Glumpai adalah naskah kuno dengan bahan bambu. Aksara rencong di Glumpai ini terdapat 8 keping yang ditemukan di situs negeri Ulak Lebar pada tahun 1980. Naskah ini bertuliskan ulu. Ini sebutan lain untuk aksara rencong dengan huruf yang sama mirip dengan huruf rejang tetapi memakai bahasa Sanskerta. Dalam bukunya William Marsden yang berjudul Story of Sumatra, dia menemukan bahasa lokal purba Sumatera dengan aksara kuno juga, yakni aksara Batak, aksara Rejang, Lampung, dan beberapa aksara lain yang tidak ia ketahui. Ternyata aksara-aksara itu memiliki kemiripan dengan aksara Jawa yang ditemukan Cornel de Bruyn, terus aksara Tagalog dari Filipina yang ditemukan oleh De Vonnet, dan aksara Bugis yang ditemukan oleh Kapten Forrest. Ada kesamaan silaba dan nasal yang digunakan di dalamnya. Dua arkeolog, Sukmono dan McKinnon, itu juga pernah melakukan penelitian di situs-situs peninggalan masa lalu. Mereka berdua menemukan aksara yang dituliskan pada bambu dan tanduk kerbau di pedalaman Jambi. Ternyata aksara-aksara dalam bambu dan tanduk kerbau itu adalah aksara rencong. Dari hasil penelitian arkeologis itu, ternyata pada abad ke-5 sebelum Masehi hingga 992 Masehi, bangsa Keling itu dari India dan Cina itu sudah mulai ekspedisi ke hulu sungai Batanghari untuk mencari emas urai. Pada abad ke-18, orang Cina datang lagi ke Jambi. Mereka menemukan ada orang kerajaan Melayu Jambi memiliki tulisannya sendiri, yakni incung atau rencong. Makanya terkadang orang Jambi menyebutnya aksara rencong ini sebagai incung Jambi.
Hanya saja pada waktu itu orang-orang Cina tidak memahami apa maksud dari tulisan itu, sehingga mereka turut mengkajinya, makna di dalam tulisan itu apa. Nah, asal-usul aksara Rencong sendiri sebenarnya sama dengan aksara Jawa, makanya mereka dianggap bersaudara, yaitu sama-sama keturunan dari aksara Pallawa. Aksara Pallawa menurunkan beberapa aksara di Nusantara ini, tapi saya tidak akan bahas aksara Pallawa ya, soalnya panjang, mungkin lain kali deh. Nah, aksara Pallawa ini menghasilkan aksara Jawa dengan Hanacaraka dan aksara Rencong dengan Kakanga. Aksara Jawa atau Hanacaraka tersebar di Pulau Jawa, bahkan sempat ke Bali hingga NTB menggunakan Hanacaraka. Tapi aksara Rencong atau aksara Kakanga ini beredar di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Sunda kuno itu namanya juga Kakanga. Nah, perbedaannya, aksara Jawa terdiri dari konsonan vokal berjumlah 16 lambang. Ada ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, jo, yo, mo, go, bo. Dan aksara Jawa juga memiliki 4 lambang terdiri dari konsonan-konsonan vokal do, nyo, to, ngo. Beda dengan aksara Rencong. Aksara Rencong ada 17 lambang dengan konsonan vokal kaga, badana, paba, maca, jasa, rala, yawa, ha. Ditambah 7 lambang dengan konsonan-konsonan vokal nga, nya, mba, mpa, ta, ja, ra. Ditambah lagi 2 lambang dengan konsonan vokal nga, ngka. Satu lagi, aksara Rencong juga mempunyai 1 lambang yang berdiri sendiri atau hanya vokal a atau e. Dari perbedaan itu, aksara Jawa dan aksara Rencong kemunculannya pun tidak bersamaan. Aksara Jawa muncul sekitar abad ke-18 di Pulau Jawa, dan aksara Rencong muncul sekitar abad ke-10 sampai ke-11. Nah, itulah sedikit perbedaan dari dua aksara Nusantara yang bersaudara ini. Memang aksara Jawa lebih terkenal karena secara sejarah kerajaan zaman dulu juga mencatat bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa sangat mendominasi seperti Majapahit dan Mataram. Nah, uniknya, menurut De Gasparis, saat Majapahit menguasai Nusantara, Majapahit menugaskan para pendeta biksu untuk membina kebudayaan masing-masing wilayah jajahan. Uniknya, Majapahit ingin kebudayaan di wilayah jajahan tetap hidup. Makanya, aksara-aksara Nusantara tetap eksis meskipun secara mencatat bahwa Majapahit menguasai Nusantara. Bahkan, Majapahit menyuruh para pendeta biksu untuk mengajarkan budaya dan bahasa yang ada di wilayah jajahan. Oleh karena itu, aksara Rencong di Sumatera tetap eksis dan tidak digantikan aksara Jawa. Bahkan selama kurun waktu abad ke-14 hingga ke-18, perkembangan budaya menulis menggunakan aksara Rencong semakin membaik dan menyebar di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Tapi tetap generasi sekarang lebih suka aksara Hangul dan Kanji, soalnya bisa untuk nonton drakor atau anime ya. Nah, tapi kalau kamu tertarik untuk mengetahui atau mendalami tentang aksara Rencong, ini adalah daftar manuskrip naskah yang dituliskan dengan aksara Rencong. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Jika kamu punya ide menarik membahas bahasa apa, silakan tulis di komentar. Ciao.